Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrilia Mustafiah dengan NPM 216210468. Dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian dan konsep linguistik umum. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah singkat linguistik Al-Wasilah 1993. Nama keilmuan, suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula, istilah kebahasaan dimulai dari retorik grammar, komparatif filologi, dan baru lahir linguistik pada abad ke-19. Seperti halnya dengan disiplin ilmu-ilmu lain, secara linguistik pun disebut-sebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Nama Georgias, rekan sezaman Socrates, tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah-istilah yang disusunnya masih populer sampai hari ini seperti atehesis, asonansi, dan sebangsanya. Pada waktu itu, tentu saja orientasi dan horizon pemandangan mereka hanya terbatas pada bahasa Greek saja. Wajarlah kalau ada sifat chauvinistik merasa bahwa bahasa lain lebih rendah daripada bahasa Greek. Perasaan ini sekarang dinamakan sebagai linguistic chauvinism. Walau demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa berbeda satu sama lainnya, tetap rasa bahasa sama-sama ada pada setiap manusia. Konsep ini sebenarnya sejajar dengan apa yang oleh tata bahasa transformasi diistilahkan kesemestaan bahasa. Nama lain adalah Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi yang sering disebut sebagai tata bahasawan pertama. Dia menganalisis bahasa sebagai terurai antara si pelaku dan tindakan. Kemudian, muridnya Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi secara terperinci membagi ujaran menjadi beberapa unsur dan digolongkan pada jenis-jenis kata. Diperkenalkannya istilah seperti subject, predicate, gender, member, case, person, tensi, mood. Linguistik secara populer orang sering menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau lebih tepat lagi seperti dikatakan Martinet, dalam linguistik adalah ilmiah mengenai bahasa manusia. Lalu, apakah yang dimaksud dengan linguistik itu? Linguistik adalah ilmu bahasa. Dari kata Latin, lingua adalah bahasa. Dalam bahasa Inggris dan Prancis, language. Linguistis dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language. Dalam bahasa Prancis, linguistics berkaitan dengan language. Dalam bahasa Indonesia, linguistics adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistis atau linguistik. Kata linguistik berbadana dengan linguistis dalam bahasa Inggris, linguistik dalam bahasa Prancis, dan linguistik dalam bahasa Belanda. Diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Bahasa Prancis mempunyai dua istilah yaitu langue dan language dengan makna yang berbeda. Langue, language, dan parole. Langue suatu bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Arab sifatnya abstrak. Language bahasa secara umum seperti tampak dalam ungkapan manusia punya bahasa sedangkan binatang tidak, sifatnya paling abstrak. Parole bahasa dalam wujud yang nyata, yang konkret, yaitu yang berupa ujaran, wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Apa itu linguis? Linguis adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik atau pakar linguistik. Selain itu, linguis juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa. Misalnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab,
bahasa Belanda, dan lain-lainnya. Ilmu linguistik disebut juga linguistik umum atau general linguistics. Akhirnya, ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia yang dalam istilah Prancis disebut dengan language. Istilah de Saussure, ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu bahasa language saja, tetapi juga language, yaitu bahasa pada umumnya. Keilmihan linguistik, setiap ilmu termasuk juga ilmu linguistik telah mengalami tiga tahap perkembangan berikut. Yang pertama, tahap spekulasi. Sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Ketiga, tahap perumusan teori. Setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Disiplin linguistik dewasa ini sudah mengalami ketiga tahap di atas. Artinya, disiplin linguistik itu sekarang sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara induktif dan deduktif dengan beruntun. Artinya, kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan diklasifikasikan, lalu ditarik suatu kesimpulan umum berdasarkan empiris itu. Kesimpulan ini biasanya disebut kesimpulan induktif, kemudian kesimpulan ini diuji lagi pada dua empiris yang diperluas. Bila dengan data empiris, baru ini kesimpulan itu tetap berlaku, maka kesimpulan itu berarti semakin kuat kedudukannya. Apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya. Jadi perlu diwaspadai dan direvisi. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut ilmu nometik. Kemudian, sesuai dengan predikat keilmiahan yang disandangkannya, linguistik tidak pernah berhenti pada satu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Linguistik mendekati bahasa yang menjadi objek kajiannya bukan sebagai apa-apa, melainkan hanya sebagai bahasa. Apa objek kajian linguistik? Objek linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Itu tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Ada juga istilah bahasa dalam arti harfiah. Arti itu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan sebagainya. Istilah kedua inilah bahasa menjadi objek ilmu linguistik. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Ada bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu pasti dan alam, ilmu psikologi, dan lain-lain. Dalam masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek penelitian. Misalnya, seorang ahli ilmu alam dapat berspesialisasi dalam bidang bunyi, namanya akustik, dan menjadi, katakan saja, seorang ahli teknologi telekomunikasi, ia mengembangkan sebuah alat telepon yang lebih sempurna.
Untuk itu, ia harus meneliti bunyi bahasa karena telepon adalah alat komunikasi suara. Akan tetapi, ahli seperti itu tidak mutlak harus menjadi ahli linguistik. Subdisiplin linguistik berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu dibedakan antara linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Sedangkan linguistik khusus mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, seperti bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan antara linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik adalah mengkaji bahasa pada masa yang terbatas, misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an, biasa juga disebut linguistik deskriptif. Linguistik diakronik mengkaji bahasa-bahasa pada masa yang terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut, atau kalau bahasa tersebut sudah punah seperti bahasa Sanskerta, atau sampai zaman sekarang kalau bahasa itu masih tetap hidup seperti bahasa Arab. Berdasarkan objek kajiannya, apakah struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungan dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro, atau mikrolinguistik dan makrolinguistik. Linguistik makro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, sinetik, dan leksikologi. Linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Lebih banyak membahas faktor luar bahasanya untuk daripada struktur internal bahasa, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, stilistika, biologi, dialektologi, filsafat bahasa, dan neurolinguistik. Berdasarkan tujuannya, apakah penyelidikan linguistik itu semata-mata untuk merumuskan teori ataukah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dibedakan linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa atau juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor yang berbeda di luar bahasa untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajiannya itu. Linguistik terapan mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat, misalnya penyusunan kamus dan lain-lain. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.